Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan pada tahun 1445 Hijriah ini. Sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat nanti. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kami ingin mengajak panjenengan semua untuk merenungi serta merefleksikan kembali ibadah puasa di bulan suci Ramadan kali ini. Bagaimana kualitas ibadah puasa kita dari tahun ke tahun? Bagaimana puasa kita ini? Apakah kita sudah meniru apa yang telah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi? Kita tahu bahwa syariat puasa ini ditetapkan pada tanggal 2 Hijriah dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW wafat pada tanggal 11 Hijriah. Maka dari itu berarti Kanjeng Nabi melalui Ramadan 9 kali dalam hidupnya setelah disyariatkan itu. Dan kita percaya kepada diri kita, sudah berapa banyak diri kita melalui Ramadan ini? Apakah Ramadan kita sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan Kanjeng Nabi? Bagaimana tadarus Quran kita, tarawih kita, dan lain-lain? Mari kami mengajak untuk merefleksikan ibadah Ramadan kali ini, agar Ramadan ini kita bisa lebih istiqomah, lebih semangat, agar kita bisa mendapatkan derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang berbahagia, salah satu sufi besar bernama Al-Qushairi, beliau memiliki dua cara pandang dalam melihat puasa. Beliau melihat puasa secara zahir dan melihat puasa secara batin. Apa itu puasa zahir? Puasa zahir mewakili dimensi syariat dalam sebuah ibadah. Artinya puasa zahir itu ya menahan diri dari rasa haus dan rasa lapar, dari makan dan minum, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Kemudian puasa batin ini memiliki 3 level atau 3 tingkatan. Yang pertama yaitu puasa jiwa atau puasa kolbu, yang kedua adalah puasa ruh, dan yang terakhir adalah puasa sir. Lah, apa itu puasa kolbu? Puasa kolbu itu artinya diri kita mampu untuk menahan diri dari keinginan makan dan minum. Kalau puasa zahir kan kelihatan jelas, tidak makan dan tidak minum. Tapi puasa kolbu ini lebih dari itu. Makan saja tidak ingin, minum saja tidak ingin. Kebalikannya, sebagai manusia kita pasti punya nafsu untuk pengen makan. Misalnya di bulan suci Ramadan, enak ya orang-orang pada ke warung, ada banyak yang ke warung gitu. Kita ada rasa ingin, tapi kita mampu untuk menahan. Lah, itu masih lahir levelnya, tetapi masih zahir levelnya. Tetapi kalau kita sudah tidak ada keinginan sama sekali untuk makan dan minum, lah itu setidaknya itu sudah mencapai puasa kolbu. Tingkatan selanjutnya yaitu puasa ruh. Nah, puasa ruh ini tidak hanya menahan diri, kemampuan diri itu tidak hanya ditahan sampai hanya level tidak makan dan tidak minum, menahan rasa haus dan lapar, tetapi diri kita mampu untuk menahan diri dari melakukan dosa kecil dan kemaksiatan. Contohnya, baik, kita bisa menahan dari rasa lapar dan haus dari pagi sampai menjelang maghrib. Tetapi dari pagi sampai maghrib itu kita hanya tidur, kita hanya main gadget, kita hanya scroll TikTok misalnya. Lah, itu
Tapi alhamdulillah itu sudah juga level untuk menahan untuk tidak makan dan minum itu alhamdulillah sudah tercapai. Tapi coba kita tingkatkan untuk tidak juga melakukan kemaksiatan. Dengan apa? Dengan melakukan amalan-amalan yang sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tadarus Al-Quran, menghadiri majelis-majelis ilmu seperti tradisi-tradisi kita, tradisi-tradisi pesantren. Nah, dengan menyibukkan diri dengan itu bukan hal yang tidak mungkin untuk kita bisa menghindari dosa-dosa kecil itu. Dan yang ketiga adalah puasa sir. Nah, puasa sir ini tingkatannya lebih dari 2 puasa sebelumnya. Dan puasa sir ini tidak hanya menahan lapar dan haus, tidak hanya menahan diri dari melakukan maksiat, tetapi kita sudah fokus apa yang kita lakukan semuanya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu puasa merupakan hakikat dari puasa adalah sebuah penguasaan diri yang mentransformasi jiwa kita, yang hasilnya akan menjadi aktualisasi dalam dimensi transendental, spiritual, dan juga dimensi sosial. Maka dari itu Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inilah tujuan utama, hasil akhirnya yaitu adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Untuk itu mari kita semua merefleksikan diri kita di bulan suci Ramadan ini untuk bisa mencapai derajat takwa, untuk bisa mencapai derajat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu derajat yang mencerminkan sifat-sifat ilahiyah. Sifat-sifat ilahiyah itu kemudian termanifestasikan dalam tingkah laku kita sehari-hari, terwujud sehingga kita menjadi hamba yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga dan dibimbing dalam keridhaan dan rahmatnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.